Jumpa lagi teman-teman di Electro Homes. Kali ini bahasan kita masih lanjutan yang kemarin ya, yaitu ATS Zero Synchron Multi Load. Jadi kemarin baru saya beberkan konsepnya dengan bahan-bahan yang belum dirakit. Lalu konsepnya juga terdiri dari 3 bagian besar, yaitu osilator. Yaitu bagian ini osilator, pembangkit signal untuk zero sinkronnya, lalu driver yaitu ini yang akan mengolah signal zero sinkron untuk menjadi apakah ke inverter atau ke PLN. Ini juga bisa merangkap sebagai final kalau loadnya tidak terlalu besar ya, karena relay ini kemampuannya 5 ampere. Kalau misalnya di bawah itu yang bakal kita gerakan, yang ini juga udah bisa gitu ya. Bahkan ini bisa diparalel supaya jadi kemampuannya kali 2 ya. Karena ada dua pole, 2 channel yang masih tersisa untuk pemilihan antara inverter dan PLN. Itu bisa diparalel sehingga kabel-kabel yang kemampuannya 5 ampere ini bisa dikali 2. Oke lah, nggak sampai segitu, tapi paling nggak lebih aman, lebih kuat ya. Nah, terakhir final. Nah, ini dalam penjelasan saya kemarin pakai SSR ya, Solid State Relay. Tapi kayaknya saya berubah pikiran deh. SSR ini rawan banget ya. Pada saatnya dia loss, dia jebol, salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Itu akan bentrok antara PLN dan inverter dan akibatnya fatal. Di PLN-nya kena temper, di inverternya bisa kena, salah satunya kena jebol ke MOSFET dan lain sebagainya, banyak deh. Itu yang bikin ngeri. Maka itu saya ngetes, bener-bener saya belum gabungin ya, padahal kabelnya saya udah buat. Ini kabelnya saya udah buat. Tuh, kabelnya saya udah buat. Untuk gabungin antara load yang PLN dan load yang inverter, gabungin, dia akan dapat bergantian aja gitu. Tapi semuanya jadi load. Tapi untuk ngetes ini saya belum gabungin. Jadi kalau kayak yang load 1 ini PLN yang hidup ya, ini lampu 2 nyala. Ini load 2, lampu 2 mati, berarti statusnya inverter. Load 1 lagi memang saya nggak pakai zero sinkron. Dalam hal ini di sini. Jadi ini saya jelasin gimana dia pindahnya ya. Pindah antara PLN inverter dan sebaliknya untuk masing-masing load dan dia tidak saling ganggu ya. Jadi ini statusnya sekarang yang kiri ini 1 load 1, yang kanan load 2. Yang kiri MCB-nya yang ini, yang kanan saklarnya yang ini. Lalu ada status pembagian osilator, yaitu ini, saklar ini. Jadi osilator mana yang mau dipakai ke load mana, ini harus dipindah. Baru kita ajukan. Supaya dia nggak saling ganggu. Karena pada saat dia sudah pindah, terutama ke PLN ya, yang mana dua relay ini berfungsi, itu kalau masih nyambung dengan osilator, maka osilator itu nggak akan murni ya. Osilator itu sudah terpengaruh sehingga nggak bisa dipakai oleh load 1 lagi gitu.
Nih ya, contoh yang lot 1 ya. Saya mau ajukan lot 1 mau pindah ke inverter 1 ya. Baru saya ajukan pindah inverter. Lalu dia nunggu serial sinkron. Begitu sinkron, lihat di sini. Sini ya. Begitu dia udah ketemu ntar angkanya kecil, angkanya udah nyaris 0 ya. 0,5 volt. Nanti dia akan kembali akan mati dan dia udah status inverter. Nah, sekarang sebelum ketemu zero sinkron, sebelum dia balik itu, dia masih status PLN di sini. Nah, dia masih muter-muter terus, naik lagi angkanya. Kalau nggak jadi ya udah, kita nggak jadi. Dia langsung pindah. Oh, sebelum di zero ya. Sekarang yang kedua lah anggap. Tuh. Kita ngajuin buat PLN dari status inverter. Kita lihat. Nah, dia mulai mengecil. Statusnya sekarang masih inverter. Ini inverter nih. Ntar ini mati nih. Pada saat dia status PLN. Nah, sebentar lagi nih. Dia mengecil nih. Oh, naik lagi dia. Naik lagi. Jadi nanti rencananya finalnya akan saya ganti dengan relay ya. Saya ganti dengan relay. Di rumah saya kan ada 3 lot nih. Nah, ini mulai mengecil nih. Angkanya mulai mengecil. Kita perhatikan di sini. Dia naik lagi apa enggak? Kalau emang naik lagi ya apa boleh buat. Memang dia random sih, acak ya. Naik turunnya. Oh, naik lagi. Belum mampir ke 0 ya. Ini nanti saya ganti pakai relay yang 220 aja semuanya. Termasuk yang untuk lampu yang nggak pakai zero sinkron. Saya pakai relay 220. Jadi pada saat saya pindahkan untuk dia berpindah PLN inverter, dia langsung pindah. Dia cuma ngandelin kecepatan relay aja pindahnya. Milidetik lah. Jadi pindahnya ngandelin kecepatan relay, dia nggak peduliin dia lagi fasanya lagi zero apa enggak, karena memang untuk lampu. Jadi saya pikir nggak bahaya ya. Kalau untuk lampu, kapan dia nyala, kapan dia mati, dia nggak terpengaruh oleh kondisi fasanya ya. Tapi untuk untuk 2 lot yang lain nih, saya pakai zero sinkron. Tapi manual. Kapan saya harus pindahin, itu saya sendiri yang pindahin. Nah, ini udah mulai mengecil nih. Kita lihat di sini. Nah, pada saat dia udah pindah ya udah. Ini kita ganti status netral lagi. Tuh. Udah, nanti kapan siapa yang mau dipindah terserah, mau pindah yang ini atau mau pindah yang ini. Ini mau dibalikin ke inverter lagi atau ini mau dibalikin ke PLN lagi. Ya terserah aja. Anggap yang satu ya. Oh. Satu saya mau jadiin PLN lagi. Ini 2 pada saatnya dia udah netral nih, udah dilepasin statusnya, dia udah terlepas dari osilator. Udah terlepas.
Jadi udah osilator ini kondisi signal plus signal minnya udah tidak mempengaruhi ini. Kalau nggak pakai saklar pemilih ini, dia akan berpengaruh. Signal plus signal minnya akan berpengaruh ke sini. Sehingga ini nggak bisa, penyaklarannya akan nggak benar, akan berantakan. Nah itu, ini udah pindah dua-duanya. Udah kita kembalikan netral lagi. Nggak kembali juga nggak apa-apa sih. Kita diamin, nanti pada saatnya mau pindah lagi baru kita netralin. Jadi sebenarnya habis ya misalnya 2 kita mau pindah ya, kita bisa tinggalin. Tuh, udah tinggalin aja. Nanti saat kita mau pindah yang mana baru kita atur lagi ininya. Kita mau pindah yang mana gitu. Dia nggak pengaruh. Jadi jangan pikir abis ini kita harus nungguin, nggak. Tuh, dipindah kan. Udah, dia tidak ada pengaruh. Sementara dia masih begini kan. Nanti kita datang mungkin hari besoknya kita mau pindahin lagi, baru ini kita atur lagi kita mau pindahin yang mana. Apa mau pindahin dia lagi atau mau pindahin yang lot 1 gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi paling nggak di part kedua ini bagaimana caranya 2 relay ini bekerja untuk mengolah signal osilator. Nah, yang ada rencana lagi nanti pada saatnya dia udah selesai begini, bagaimana si osilator nih saya putus listriknya, saya pakai saklar lagi gitu. Jadi dia nggak 24 jam dia kerja cetak-cetik terus kan, sementara kita belum pindah nggak ada hubungannya, nggak guna juga gitu. Ngeborosin juga kerja relay cetak-cetek jadi sehari berapa ratus kali ya kan. Dia juga jadi panas juga, atau nggak panas pun ya makan listrik juga gitu. Jadi kalau saat kita mau pindah aja gitu, saat kita mau pindah kita hidupin dulu dia supaya dia ngalir ke sini, lalu dia pemilihan, baru prosedur tadi gitu. Sebenarnya pemilihan ini kalau pakai saklar rotari bisa sampai 6 ya. Rotari kan ada yang 4, ada yang 6, 2 kali 6, ada yang 3 kali 4. Bahkan kalau 2 rotari bisa 12. Ya jadi sebenarnya lot ini ya suka-suka kita juga, asal kita sabar aja. Masang saklar yang banyak, sabar di pemasangan cablingnya terutama. Ini cabling segini aja udah lumayan ribet ini. Sebenarnya kelihatan ribet karena kabelnya saya pasang beda-beda ya warnanya, supaya saya bisa ngebedain. Sebenarnya kalau warnanya sama nggak kelihatan rumit begini. Jadi per lot itu cablingnya sebenarnya relay itu nggak susah. Cuman kayak gini teman-teman. Nggak berubah saya yang kasih kemarin. Per 2 relay per lot. Nah, rencananya kalau memang di sini kan untuk terakhir nih, relay kedua. Yaitu yang ini nih. Atau yang ini. Itu kan untuk kopling pemindahan loadnya cuman saya pakai satu channel aja. Satu channel relay ya. Sebenarnya masih ada sisa satu lagi. Jadi kalau kita paralel, kita bisa ningkatin kapasitasnya gitu. Untuk load yang lebih besar. Lebih besar ampernya gitu. Jadi kalau ini dikaliin 2, secara teori bisa 10 ampere ya udah. Kalau kita cuma pakai pasang 1000 watt ya aman lah ya. Karena 1000 watt itu kan paling nggak kekuatan 4 amperan. 4 amperan dari listrik dengan listrik 220 gitu. Ini kan apalagi ini satu load gitu. Load satu rumah aja juga kan cuman seberapa. Ini kalau dibagi 3 lot kan
Saya punya, oke lah, satu lampu, nggak dihitung lah. Anggaplah 2 load di rumah saya, rumah bagian depan sama rumah bagian belakang. Ya normali sehari-hari sih nggak akan lebih dari 1.000. Kecuali ada acara tertentu, terus lagi pasang bor segala macem. Tapi kan itu kasuistis aja. Sehari-hari ya nggak akan, masing-masingnya nggak akan lebih dari 1.000 watt. Jadi untuk di rumah saya nih rencananya saya nanti entah saya pakai relay di sini untuk salah satu load, entah untuk yang ini, entah untuk yang ini. Satunya lagi relay ini juga saya pakai, tapi saya paralel. Sedangkan yang untuk lampu saya pakai relay juga. Biar saya pakai relay juga. Saya taruh di sini. Jadi di sini masih ada tempat ini. Jadi saya nggak pakai 5 volt lagi. Tapi tetap papannya tetap saya pakai papan yang ini. Oh iya teman-teman, hati-hati ya kalau eksperimen beginian. Di outputnya jangan langsung di load itu digabungin gitu. Jadi masing-masing pakai lampu aja. Dibedain antara lampu inverter dan lampu PLN. Kalau main gabungin aja lumayan fatal akibatnya ya. Terlepas itu pakai SSR ataupun pakai relay. Karena dari yang saya alamin tuh kalau kita udah mumet kadang, ini skema yang udah jelas aja juga, yang saya udah hafal luar kepala, kadang pasangnya salah kaki gitu. Jadi mesti bener-bener hati-hati, diperiksa ulang gitu. Jangan sampai beradu di loadnya antara PLN dan inverter. Itu inverternya bisa jebol. Kalau sekedar PLN temper sih kita lapor PLN, temper itu bisa dihilangin, nggak masalah. Dikasih nomor token sama mereka. Tapi kalau masalahnya nanti inverter kita jadi jebol kan, itu udah mahal, biayanya mahal gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi perkembangan selanjutnya saya bakal ganti yang ini jadi relay. Lalu ini saya angkat semua. Saya main di 220 aja, nggak main volt kecil. Lupakan dulu untuk di volt yang Arduino, karena Arduino juga saya belum menguasai, baru mau belajar. Jadi pakai relay semua 220. Saya coba salah satu ini saya paralel. Satunya lagi saya pakai relay sendiri untuk finalnya. Relay 10 ampere. Lalu kalau keburu, kalau bisa ada tempatnya ya untuk saklar, ini saya pisah ini. Bukan saya pisah. Saat osilator nggak dipakai, saya bisa matiin gitu. Sehingga dia nggak cetek-cetek terus kayak begini. Kalau tengah malam kan suaranya lumayan ngeganggu ini. Kalau lagi sepi gitu, kita tidur cetak-cetek. Karena ini lagi ngetes kan, saya pantang terus kan. Saya tinggal tidur, saya tidur di sampingnya. Cetak-cetek. Waduh. Saya pikir-pikir apa nggak dipisahin aja gitu. Toh dia udah nggak ganggu. Kerja dia ini udah terpisah karena udah dipisahin sama ini, sama saklar ini. Jadi dia satu PLN, satu inverter, atau ada lebih dari satu, event yang mana juga kerja osilator udah nggak ganggu gitu. Dia osilator dibutuhin saat mau pindah aja, supaya dia pindahnya di status zero. Jadi saat dia udah pindah, ya udah dia stay begini, dia stabil. Dia udah nggak ganggu-ganggu lagi gitu. Gitu teman-teman. Semoga ilmunya berguna. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya silakan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, di-share untuk mungkin ada teman-teman yang lain yang membutuhkan, yang lagi eksperimen soal ATS. Terima kasih sudah menyaksikan.
Salam Elektro Homes.